hubungan antara penikmatnya, antara penontonnya. Dan juga Sugeng rawuh monggo binara. Dan juga pada era-era raja, kisah-kisah kehidupan raja juga dinisbatkan pada kehidupan wayang. Misalkan kalau di Kediri ada Kakawin Hariwangsa dan Kakawin Baratayuda yang mengisahkan bagaimana era Jayabaya dalam konteks wayang tersebut. Namun ketika memasuki abad 20, pertunjukan wayang ini mulai mengalami kelangkaan. Apalagi kalau kita bisa bilang bahwasanya memang beo atau ragat untuk mengadakan pewayangan memang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Di lain itu juga mungkin ada generasi yang mengalami reduksi dalam menikmati pewayangan. Salah satu hal yang mungkin jadi penghambat adalah bahasa. Ya memang kalau kita melihat bahwasanya sederhananya saja bahasa Kromo Inggil itu juga mulai langka, dan juga sebagaimana wayang jika kalau kita melihat wayang yang pakem yang jelas menggunakan bahasa Jawa yang mungkin cukup sulit dipahami oleh terutama milenial, oleh Gen Z dan seterusnya. Yang berikutnya juga ada yang namanya globalisasi media sosial yang ini juga mempengaruhi tontonan atau hiburan bagi masyarakat, bagi anak muda, yang mana mungkin anak muda kita sekarang sudah yang beralih suka drakor, suka anime dan seterusnya. Nah, yang akhirnya membuat wayang ini juga memiliki segmentasi pada penikmatnya. Selain dengan berbagai macam hal tersebut, nah untuk dapat kita menikmati wayang tersebut kita juga harus perlu ancang-ancang. Mungkin terutama bagi mu'alaf penonton wayang atau yang baru nonton wayang, saya kira butuh ancang-ancang. Nah, dengan sarasean budaya ini, saya harap mungkin nanti tanggal 11 kita sudah bisa menikmati, mengapresiasi apapun yang akan dihadirkan di sini pada tanggal 11 nanti. Nah, untuk itu saya undang kepada kedua pembicara yang terhormat Gus Hasib Rosyadi Magister Pendidikan dan Pak Dalang Ki Rusid Wakil Hasina Sarjana Seni. Semoga dipunaturi pinarak datang palenggahan. Boleh saya berikan aplaus tepuk tangan untuk kedua pembicara kita pada malam hari ini. Sebelum kita memasuki sarasehan budaya pada malam hari ini, mari kita mulai dan buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang pertama nanti akan kami persilahkan kepada yang terhormat Gus Hasib Rosyadi Magister Pendidikan dari Tarekat Syariah Indonesia untuk memulai yang pertama. Teman-teman pun kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Yang terhormat para tokoh yang hadir di malam hari ini, mulai dari Ketua Lesbumi, para tokoh masyarakat, para pejabat dari kota maupun kabupaten, tokoh dari RW, dari komunitas Mahanani, Taman Baca, dari segala komunitas yang hadir, wabil khusus Ki Rosudik, Mas Dalang kita ini, dan semua saja yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Izinkan pada kesempatan ini saya atas nama Hasib Rosyadi dari Thariqah Satoriyah Mataraman atau Thariqah Satoriyah Indonesia menyampaikan salam takdim kami kepada semua yang hadir. Satu keberkahan, Mas, kami bisa ikut bermuajahah atau bersilaturahim dengan panjenengan semua ini. Mohon izin jika ada kata tutur kami yang kirang meranani, mboten nyocoki manah karena keterbatasan bahasa saya. Pangapunten. Datang semuanya saja. Tema pada malam hari ini niki jagat batin, alam nopo? Alam batin jagat wayang. Niki tema berat. Kalau kinten yang hadir di sini pun sebenarnya banyak yang lebih mampu sebagai narasumber. Jadi ini sebenarnya hanya dibentel-bentel nih ngoten lho wis. Oke, tukang sing ngomong kono iki kleru pantes nek kleru. Jadi menyambut, karena betul wayang itu kalau di dalam dunia tarekat atau dunia tasawuf ada satu terma besar dalam pembahasan paling pokok bagi kehidupan manusia atau alam semesta, bahwa alam semesta ini adalah pewayanganing Gusti Allah. Wujudnya, keberadaannya ini sebenarnya adalah wujud yang nisbi. Nisbi itu artinya berubah-ubah, wujud yang tidak tetap. Sementara wujud yang pasti itu kan hanya Tuhan. Maka satu terma dalam dunia tasawuf itu bahwa seluruh selain Allah itu wujudnya adalah wujud bayang-bayang, karena tidak bisa terwujud dengan sendiri. Sesuatu yang tidak bisa wujud sendiri ini berarti kan tergantung adanya. Jika tergantung, maka dia adalah sebagaimana bayang-bayang. Nek basa Jawa ini wewayangan, wewayangan, leres Mas iki. Bayang-bayang, wewayangan. Nah, wewayangan, sementara wujud yang asli ini hanya Tuhan, Allah atau Tuhan Gusti kang murbeng dumadi, yang murbo weseso, hanya itu saja. Maka ketika kita mengatakan wayang ini sangat kental dengan dunia kebatinan, dunia kita, akhirnya menuju ke diri kita. Yang kedua, di dalam dunia tarekat niki asal usul rumiyin wonten keyakinan mekaten bahwa manusia ini adalah ibarat wayang. Kula jenengan niki ibarat wayang.
wayang niku enten gapite. Gapit niku ngene. Cagak penyangga. Lah gapite wayang niki sing nyekel kan dalange. Ketika dia tidak bergerak, ya hanya begitu. Manusia ini gapite niku nyawa. Gapite menungso niki nyawa. Ketika tidak ada gapit, kula jenengan niki kelimpruk. Nah, kita bisa bergerak ini karena gapit kita ini digerakkan. Nyawa, ruh kita ini digerakkan. Ini adalah satu tema besar dalam dunia tasawuf. Kalau masalah sejarah, tentu wayang ini lebih lama dari Islam. Bahkan sejak zaman Hindu, sebelum Hindu ada wayang kan. Wayang sudah ada, terus Hindu baru Islam. Akhirnya apa? Semua keilmuan yang ada di dalam agama-agama itu menjadi lebih berkembang dan dimanifestasikan di dalam wayang itu. Ketika zaman Islam, wayang telah menjadi bagian yang paling berkembang. Akhirnya bentuknya wayang malah seperti yang sekarang ini. Modot sembarangannya ora kaya wujud menungso. Karena di dalam keyakinan agama Islam menggambar manusia ini haram. Maka bentuk wayang dirubah. Ngoten ceritanya ini. Makin jangan lurus nih. Nah, akhirnya kita bisa melihat wajah-wajah dan model wayang yang beraneka ragam, yang semuanya ini kalau kita lihat warnanya ada 4 warna dasar wajahnya wayang ini. Kita bisa melihat hitam, contohnya ngomong Bertuduro, saat terusin dulu. Putih, kuning keemasan ini, terus merah. Gimana? Lah warna 4 ini adalah warna unsur dalam kehidupan. Kalau diibaratkan dalam tubuh manusia, jiwa manusia ini adalah warna nafsunya. Warna nafsu hitam, warna nafsu yang ada macam-macam berbeda. Tapi amarah itu warnanya merah, sufiyah, alwamah, atau nek basa Arabe lawamah. Nek cara Jawa nek wong awas alwamah. Terus mutmainnah. Itu warnanya sendiri-sendiri. Saya melihat beberapa literatur kok beda-beda, tapi intinya tiap warna itu adalah mewakili dari warna nafsu itu. Tapi nek neng wajah wayang ya nggak sama juga. Kok nek merah pemarah, atau bisa berani. Nek hitam wongnya anteng, wataknya teguh, dan lain sebagainya. Itu sekilas yang bisa kami sampaikan dalam hal ini masalah wayang dari perspektif tasawuf. Mekaten saking kula. Matur nuwun Gus. Sebagaimana bahwasanya ada benang merah antara wayang dengan kasanah tasawuf. Di mana secara usia, secara sejarah memang wayang sudah cukup tua dan mengalami berbagai macam perkembangan. Perkembangan yang sangat pesat disampaikan bahwasanya pada era Wali Sanga atau Dewan Wali Sanga dengan perubahan-perubahan yang cukup banyak dari segi bentuk dan warna dan juga ketembangannya. Nah, baik, itu akan menjadi awal dari penyampaian Gus Hasid yang nantinya akan kita obrolkan. Sebelum itu, saya ingin menuju ke Pak Dalang di Rusudik Wakil Harisna. Nah, bagaimana alam batin jagat wayang ini dalam dunia wayang dan pedalangan? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Mugi-mugi
kasantosan, kasalarasan, kawilujengan, tansah kajiwa lan kasalira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Sewu. Amargi wonten Jawi menika biasanya mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Kamila biasanipun menawi MC menika semoga menawi cara Jawa kados menika kula. Ugi kasarasan kasantosan kawilujengan tansah kajiwa dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Mboten kula lan panjenengan sedaya. Dadi didhawuhkan disinya masing-masing. Alunten. Langsung kemawon nyambung ing babagan wayang. Sadèrèngipun kula nyuwun pangapunten bahasanipun niki mangke campuran. Nggih. Amargi kula nek cara Indonesia niku ilate rada sok kesleo. Nek cara Jawa kadang lali, ya. Jadi kaji saged dipun tampi sedayanipun. Mengapunten sadèrèngipun. Menawi bahas wayang saestu leres ingkang dipun aturaken Gus Hasib Rosadi ini sampingane. Niki Rosadi kula Rosidik. Ya Allah, memper. Wayang menika tidak lepas dari kalau istilah sekarang menika mengandung tontonan dan tuntunan. Tapi menurut guru kami yang pernah kami terima, wayang kok kami hanya menirukan saja. Wayang kok tuntunan pada wong PC, ngono sewu nggih. Bahasane ngoten. Wayang kok tuntunan pada wong PC wae ngono sewu nggih. Ya terus dipun Mbah. Wayang kuwi cara saiki penyampaian pesan moral. Penyampaian pesan moral. Ya wong dituntun mergo ora ngerti blas. Kalau penyampaian pesan moral kadang-kadang kuwi wong wis ngerti tapi ora gelem nglakoni atau menjauhi seperti yang diperintahkan atau yang diutarakan sebelumnya. Wayang. Dari sekian banyak wayang, kalau menurut hasanah budaya kami, wayang budaya kita terlebih dahulu wayang menika kayun menika karep. Wong gelar wayang tegese wis karep ndelok lakone. Niku lakone apa? Dulu itu orang yang melihat wayang pasti sudah membawa sangu masing-masing dari rumah. Ada istilah dari Jawa, ngangsu banyu api kulan wareh, golek geni adu damar. Ngangsu banyu pikulan wareh, golek banyu tapi pikulan wareh. Wareh menika menapa? Wareh menika nggih es nggih banyu. Golek geni adu damar. Damar menika ublik utawi api kecil. Golek geni kok sangune yo geni. Ya, seperti itu. Orang melihat wayang dulu pasti dari rumah, wah itu sabetane piye. Itu suluke piye. Itu dulu. Tapi sekarang berbeda. Itu bintang tamu ini sapa ya? Sapa iki? Itu nyawer piro ya. Nah, dulu itu seperti itu. Memang betul seperti yang diutarakan moderator. Perkembangan wayang dari zaman dulu sampai sekarang terkendala masalah bahasa. Yang dulunya bahasa Sanskerta, Jawa kuna, yang bahasanya Surabaya, Pitolana, di negari Pondito, ingkang Agot, Dasapurwa. Bocah sekarang, yopo lebih cepat rumahnya tali kotang ini lebih penak di tomponya lebih megal-megal, wah cocok ini betah melek ini rumahnya sing jobone pun dalang Pak Dangdut Dangdut Pak Dalang ayo bangsa betang ngomong ae tapi ini dalang kuwi ditanggapkan ngomong ora itu ngomong. Kadang-kadang ngoten sewu. Karena memang wayang niku sebagai penyampaian pesan moral dalam pertunjukan wayang. Di dunia hanya pertunjukan wayang yang dilakukan semalam suntuk dan dilakukan oleh satu orang dalang. Ya. Dan di dalam wayang itu segala jenis kesenian ada.
dari seni tata sungging, dari seni tari, dari seni musik termasuk seni suara, irama, dan yang lebih penting dalam seni drama. Bagaimana seorang dalang menyampaikan drama dalam sebuah lakon tertentu, bagaimana membawa perasaan masyarakat yang melihat, waduh, delok kaya iso nangis, nek delok sengkune kaya kudu-kudu. Nah, itu pertunjukan wayang. Satu-satunya kesenian di Indonesia yang dilakukan semalam suntuk dan dilakukan hanya satu orang. Dan yang lain itu hanya sebagai pengiring, pembantu, rekan kerja. Dalang itu suwengi nggih ngempet pipis nang sewu buang air kecil. Niku kok mboten dalange sekti mboten. Dalange duwe jimat mboten. Kadang-kadang dalang kok iso ngempet ngulih suwengi iki piye to. Nah, itu lain. Tapi untuk kasanah budaya wayang tadi sudah saya aturkan kayun, karep dalam bedol kayon. Wah, itu mulai pertunjukan wayang. Itu lakonnya apa? Kemudian di samping kanan kiri itu ada yang namanya simpingan. Leres nganti penaturan. Terus kita itu seperti wayang yang Tuhannya adalah dalang. Kita hanya manut sang dalang. Sang dalang siapa itu kan? Wayang sing paling ado dhewe, buta dan sebagainya. Ora tidak dalangi. Dugu dolanan pasti cilik. Diutik-utik kita cilik-cilik kadang ambruk dada. Tapi wayang sing cedak dalang dienggo. Ya, kayun dienggo. Semuanya dienggo. Makanya dari itu filosofinya. Kowe cedak karo dalangi. Mbah lakone piye, kowe iku manut dalangi. Engko nek wis rampung lakone, kabeh padha mlebu kotak. Ora nek Semar, ora nek ratu, ora nek buta, ora nek satriya, kabeh padha mlebu kotak. Manut sang dalang, dalang manut sang nanggap. Ya. Ngapunten. Nggih, amargi rupiah niku saestu pedalangan memang bisa digunakan untuk komersial, untuk mencari nafkah. Tapi dari segi kesenian memang seperti itu. Dari segi bahasa, wong Rama Inggil menika saged nata batin. Intinya itu kados menapa contonipun cobi panjenengan umpami nesu nggih. Nesu ngangge krama inggil. Nggih. Lah nadane iso dhuwur mboten saged. Umpami Jawa ngoko biasa wong nesu cara Jawa, cobi nek ngangge krama inggil. Nuwun sewu panjenengan mriku nek badhe ngendi? Wah ora pantes. Lagi dari segi bahasa menika mboten pantes dienggo nesu. Nah, monggo pinara. Lah niku di pirsani sekeca dilihat enak. Monggo pinara, monggo dipun dahar. Nah, tapi karena memang generasi milenial, kadang-kadang bocah diceluk bapak ibuke, ya mergo susune susu kalengan, susu sapi. Jadi nek diceluk, nah, turun sapi. Kecuali Pak, Bu, saya itu nggih non sewu menika wonten pengalaman pribadi. Alhamdulillah kula dipercaya sebagai pengajar kesenian di salah satu sekolah di Kediri. Mereka anak yang dugal, anak nakal, alhamdulillah mau masuk karena memang ekstra di sekolah itu banyak dan anak itu mungkin tidak memiliki bakat tertentu, tidak bisa olahraga, tidak bisa apa-apa. Ini tak melu karawitan, tak melu perjalanan. Itu aslinya pelarian. Dengan berjalannya beberapa waktu, saya ajari wayang ini, gamelan ini, toto kromo ini. Kegawa ning omah saya di-WA oleh wali murid. Pak, matur nuwun nggih Pak nggih. Matur nuwun dengan itu sinten, siapa dengan itu? Saya wali murid dari ini anak ini kelas ini. Lha enten napa anak jenengan itu napa? Atrabine kok piye ya? Mboten Pak. Niki anak kula niku sakderenge menawi kula celuk kula panggil niku hahe. Lah dek wingi niku kula celuk, "Le,
dalem Pak. Niku ati kula pun seneng Pak. Masya Allah. Kula makdek napa nggih, napa nggih. Napa nggih. Saestu Pak, anak kula niku sing sadurunge calit-calit kan ngono saniki ngarepe wong tuane. Sewu permisi. Ora muni tapi dengan posisi bungkuk. Nah. Kula celuk le tukokno rokok mawon. Dalem Pak, ya Allah. Kula niku dadi wong tuwa seneng. Batin kula alhamdulillah nggih derek seneng kula derek seneng. Pun nggih kula nyuwun pamit nggih. Pun pamit. Ini gak ada apa-apa batin dulu. Oke, kalau mau magepokan kalian budaya Jawi utaminipun wayang tidak lepas dari berbagai macam sisi yang ada di dalamnya. Baik itu seni tari, seni drama, seni bahasa. Oke, tidak bisa kita pungkiri. Generasi milenial menika cara sakniki untuk bahasa krama inggil sudah sangat memprihatinkan. Saestu memprihatinkan kula ngalami piyambak nggih. Dadi umpami nyeluk Pak Guru, Pak, wis ora sanggup iki tambah ide. Saestu. Amargi nggih. Delok wayang niku tontonan orang yang bermartabat. Nggih. Kados wau kula aturaken wong delok wayang niku sudah memiliki ilmu sendiri, sudah duwe sangu. Dari rumah itu sudah punya sangu. Wah, aku tak ngrungokne suruke, tak ngrungokne suarane. Makanya masyarakat yang tua-tua, generasi tua, wah, dalang suaranya apik Pak Anom. Karena wah, ngrungokne suaranya mau apik. Wah, delok sabetane, delok serai wayang. Wah, Pak mantap. Bisa dilihat karena utang yang suluane jian apik, suarane jelas, iso pilah antarane wayang satu dengan yang lain. Wah, sabetane terampil elok jelas. Karena sudah memiliki sangu, wah bisa menikmati. Memiliki rasa seni tersendiri. Sewengi sedina utuh kerja delok wayang. Ya. Dulu itu tontonan paling meriah, paling dicari nih wayang nih. Nek wis nanti wayang delok warane. Wah, padang wah kayak kamera. Nah, opo kok ning isor bedang kok padangnya apa? Oh, opo. Wah, beda meneh niku. Ya. Nah, itu termasuk seni yang lain yang termasuk dalam lingkungan wayang nggih. Mboten apa-apa nggih. Bisnis niku salah satunya nggih bisnis gitu. Tapi masyarakat dulu memang seperti itu, memiliki rasa kesenian yang tinggi. Ya. Wah, delok sabetane. Yang akhirnya, oh lakone seperti itu, toh. Oh karepe seperti itu. Akhirnya orang pulang itu akhirnya membawa cara sakniki berkat, berkat. Oh, mau ngomongin ini. Oh, cara Sengkuni, kalau dalam wayang itu ada simpingan wayang dijejer kanan dan kiri, ya. Itu tidak terus nek sing tengen ki apik, nek sing kiwa ki elek, itu tidak begitu. Karena dalam simpingan tengen pun itu ada salah satu tokoh jahat di sana, bisa dikatakan jahat dan juga ditampakkan di sana. Di simpingan kiri, walaupun mukanya merah ibaratnya seperti itu, tapi di sana ada Prabu Baladewa, ada Sentiaki, ada yang lain sebagainya. Yang di sana kok terus abang ya terus berangasan kereng nesu, oh tidak bisa seperti itu. Ya. Makanya pesan moral, Sengkuni ini orang kudu kok apik, orang kudu elek. Nek ora nek Sengkuni Pandhawa ora iso tirakat. Mulane nek Sengkuni Pandhawa tirakat entuk wahyu. Mulane Sengkuni apa dipateni? Baik kita lestarikan. Wong adu-adu aja dielekke wis ben. Pancen cithakane Sang Mahadalang iki kudu ngoten. Sang Mahadalang ya tak nenek Sengkuni. Enek Werkudara dan lain sebagainya. Sing dadi Sengkuni ya wis kadung dicithakne dadi Sengkuni ya seperti itu. Wah, kudu aja ngene kudune ngene. Wis harus kadung dicithakne ngene. Ya kita bisa mengambil kesamuran apa dari Sengkuni. Ora wong adu-adu iki ora apik. Umpamane seperti itu. Tumbak cucuk-cucukan.
Wah, tumbak cucukan. Gitu. Omong kene didol kono, omong kono didol kene. Gitu. Kok tumbak cucukan enggak tumbak ngeten enggak gitu. Tumbak cucukan. Maksudnya omongan-omongan di gede-gede nih. Kulon kali enek ula gedine sak jempol. Etan kali diomongke, wah enek ula gedine sak pupu. Nah, itu di gede-gede. Dihasut sana hasut sini. Sengkune ora apik. Ora iso dikandake ora apik. Kemudian ada lagi Kresna. Wah, Kresna itu bijaksana. Ngene-ngene. Tapi ada sisi jeleknya umpamanya. Kongkan kongkonan. Janaka nek musuh maju. Werkudara nek musuh maju, tapi ora tau gelem tandang dhewe. Kongkan kongkonan terus. Tak kandhani ngene lho. Werkudara kuwi paten ana kae. Maju ya Werkudara. Wah, iya tak maju. Janaka maju. Wah, iya petuke. Wah, ndarai kongkan kongkonan terus. Ngoten niku. Ora kok sing rai rengge kudu apik ngoten. Semuanya ada sisi baik dan ada sisi negatifnya. Bagaimana kita menyikapi dan mengambil pesan moral dari lakon yang disampaikan. Banyak sekali lakon yang menggambarkan kehidupan kita. Enek sing lakon sae, enek sing lakon pernes. Pernes itu percintaan, ada lagi Bharatayuddha, perang antara Pandawa 5 dan Kurawa 100. Kebatinannya bagaimana kita bisa ambil pesan moral dari dunia wayang. Tontonan yang bermutu yang hanya dilihat oleh orang-orang yang juga bermutu untuk zaman dulu. Ya, tapi untuk zaman sekarang nuwun sewu. Ya nuwun sewu, saya tidak berani mengatakan wah kayak ngedol hiburan. Ya karena memang yang disukai masyarakat seperti itu. Ya. Walaupun masih ada dalang-dalang yang tetap mempertahankan tradisinya. Semuanya memiliki garis rezeki masing-masing, peminat masing-masing dan penonton masing-masing. Tinggal bagaimana beliau-beliau mempertahankan dan memperbaharui tampilan beliau-beliau untuk masyarakat. Dan masyarakat pun sudah tergolongkan, penonton, penikmat itu mana dan penikmat itu mana? Ya. Yang penikmat yang mana? Yang peminat delok wayang, penghayat, pemaham wayang. Delok wayang kudu wah iki kudune ngene. Ada toh kadang-kadang kita lihat wah kudune ngene, kelakone iki mesti ngene. Mesti ngene karena sudah punya ilmu sendiri. Kadang-kadang seperti itu. Nggih. Beda lagi kalau yang milenial sekarang. Wah, gua teko jam 11 ngepasi rimbukan. Pas penyanyi ini ngadeg. Nggih mboten napa-napa, memang wayang itu sebagai sarana hiburan juga. Jadi tidak bisa kita wayang kok terus gini. Nek ora seneng karo sing tontonane kaya ngono, sampean aja maido sampean anggap dhewe sing klasik. Semuanya itu terbentur karena kemauan, tapi kekeden empiak kurang cagak. Karepe wayangan iku kudu ngene, kudu puasih ndake suara boto-boto bosone kudu sing halus karepe sampeyan. Ya kadang-kadang memang wayang itu pertunjukan untuk masyarakat. Dalang kok, kae dalang iki kae lho. Lho, jadi wong delok kan delok. Ayo ya. Karena wayang seperti itu. Kompleks wayang itu. Ya, kadang-kadang ada yang cerita semalam hanya diringkas berapa menit saja. Selebihnya hanya untuk hiburan. Kadang-kadang orang melihat, "Iyo kapan toh rampungnya lagu-lagu kok, lagu-lagu wae." Kadang-kadang juga ada seperti itu. Aku ndak pengen delok sabutane. Aku pengen delok perangane, piye to perangane, tampile piye to. Nah, kadang-kadang penonton juga mau lihat seperti itu. Kadang-kadang yo bosen lagu-lagu terus, dagelan terus. Tapi mau gimana lagi, memang situasinya seperti itu.
Jadi kurang lebih pekatan wayang sebagai penyampaian pesan moral, bagaimana menyambung Gus Hasib. Kita hanya sebagai wayang yang dilakukan oleh Sang Maha Dalang. Kalau kita semanten kata harapan dan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ki Rusidik. Baik, semoga dengan Bapak tamu kedaharan ujian sampun ketasatan moga dipun rahapi dipun dahar dipun unjuk kanthi wawasan bismillahirrahmanirrahim. Baik, perlu diinfokan bahwasanya kegiatan peringatan Hari Wayang ini diadakan kerjasama yaitu Sekolah Alam Ramadhani Matan Kediri Raya, Sanggar Gumilang SMPN 8 Kota Kediri, Aliansi Jurnalis Indonesia Kediri, Metara News, LPM Dedikasi dan Waseso Kediri. Yang mana kegiatan ada dua agenda, yaitu tanggal 7 merupakan sarasehan wayang dari pada malam hari ini, dan nanti tanggal 11 merupakan puncak dari rangkaian peringatan Hari Wayang Nasional, yang dimana nanti kita akan menikmati bersama berbagai macam pertunjukan wayang. Baik, sebelum saya ingin ngobrol atau membuka pertanyaan dan tanggapan bagi penonton, saya ingin ke Gus Hasib. Nah, di dalam wayang itu kan penonton, kalau kita ingin mendapatkan pesan moral yang ingin disampaikan, itu sebenarnya dalam pertunjukan wayang akan syarat makna, filosofi dan simbol. Nah, kalau kita berbicara makna, filosofi dan simbol, ini juga bisa kita tarik dalam kehidupan sehari-hari, di mana di dalam kehidupan ini selalu ada tanda-tanda yang dimana manusia kalau ingin menangkap pesan-pesan dari iramanya alam atau segala sesuatu, itu harus bisa membaca tanda. Nah, mungkin apakah urgensi mungkin bagi kita sebagai manusia, terutama di Indonesia, mampu menangkap dan memaknai simbol-simbol yang ada. Karena kenapa? Karena kalau kita di masa dahulu, kita masih bersama dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan membaca tanda. Misalkan gunung meletus, selalu membaca tanda, oh ada hewan-hewan turun dan seterusnya. Kalau sekarang kan tinggal buka aplikasi BMKG, jadi sudah ada, oh yang kana meletus, oh yang kana tsunami dan seterusnya. Baik, semoga Gus Hasib. Terima kasih Mas Fahmi, moderator kita. Jika kita memahami bahwa seperti tadi, ketika mau nonton wayang orang dulu itu sangu damar, dan lain sebagainya. Artinya dalam konteks, karena kita membahas wayang, ketika kita melihat wayang itu kan kita konsentrasi. Jadi sebagai seorang penikmat atau melihat pertunjukan, pasti ada satu kehadiran penuh diri kita dalam dunia yang kita hadapi. Itu namanya kesadaran. Kesadaran ini sebenarnya penting untuk kita terapkan saat ini, bahwa apa yang terjadi di depan kita sebenarnya semuanya adalah pertunjukan, dan kita ini penonton. Kesadaran kita ketika melihat apa yang kita lihat sambil merasakan, jadi kesadaran bahwa kita ada di mana, kemudian rasa kita ngerasa iki bakal lebih. Jadi kesadaran kemudian merasakan. Itulah cara-cara orang dahulu. Kalau kita sekarang bisa mempraktekkan untuk melihat tanda-tanda, jenengan bisa saja, terutama yang saya bukan jenengan Pak, menghadapi orang model bagaimana dari awal tatap muka
jenengan meskipun sakit karena sudah terbiasa. Iki wong iki mlebu kantor biasane nggawa apa barang sales arepe tawa. Wong duwe masalah saka wajah. Wong kan dari beberapa tanda itu sudah terbaca. Wah, ngapusi. Apalagi orang yang sudah terbiasa di dalam dunia pasar. Nah, dunia wayang kan juga begitu. Ketika seorang penonton, oh iki bakale arepe metu iki. Karena sudah tahu, dia sudah tahu dan merasakan. Apalagi sudah sering melihat. Lakon ini wis jelas. Tetapi kehidupan ini juga bisa kita ibaratkan seperti itu. Ikilah arepe ngene biasanya ngene. Rasa ini yang saat ini terutama milenial kita kurang diasah. Rasa merasakan dan bagaimana kesadaran total terhadap apa yang kita hadapi. Karena kesadaran kita sekarang ini menjadi dua, kesadaran nyata dan kesadaran maya. Ya ini kadang merusak konsentrasi kita untuk apa yang kita hadapi saat ini sekarang, present, atau sesuatu sekarang atau sudah terjadi lama tapi saat ini masih kita baca atau kita tonton, yaitu lihat YouTube. Ini kan mengurangi kepekaan kita terhadap tanda-tanda saat ini. Jadi itu Mas, kalau dari perspektif tasawuf, bahwa kesadaran nek kita ini awakmu ki sapa, menungso ngrasakne awakmu manggon ning dinek wayang iki aku ning gone cedhek dalang apa ora, kan krasa. Kok gak tau dilakokne ya karo dalang, berarti jauh dari dalang, krasa. Nah, akhirnya saya harus apa? Itu salah satu kesadaran. Nek orang nggak sadar kan ngawur. Wah, ora iso kudu ngene. Karena dia tidak sadar bahwa dia ini wayang. Nah, pengetahuan dirinya saja nggak tahu. Sadar diri, mengetahui dan baru merasakan. Jadi ada dua kalau dalam dunia kita ini yang perlu kita asah, kesadaran dan merasakan. Ngoten Mas Wami ngapunten mangke dipun tambah. Ngoten nuwun Gus Asif. Sangat urgent dalam kita memahami sebuah tanda, sebuah gerak-gerik, nah seperti itu. Apalagi kalau di medsos hari-hari ini agak viral gerak-gerik orang minjam 100 ini. Lagi viral minjam 100. Ya, dan itu mungkin juga menjadi bekal dalam menghadapi atau menjalani kehidupan yang mungkin hari ini kalau kita melihat isu berita kayaknya semakin berat. Karena kenapa? Agak simper-simper sedikit bunuh diri, kasus-kasus seperti itu dan seterusnya. Nah, sepertinya dengan melalui menikmati wayang dengan mengasah, merasakan. Kalau saya sendiri melihat, karena mungkin sudah ada bekal membaca kisah-kisah wayang, sehingga dalam melihat lakon yang di dalam itu kita bisa merasakan, oh lakon seperti itu dan seterusnya. Yang artinya penyampaian pesan lewat lakon bisa dirasakan, dilaras dengan lalaku atau perjalanan kehidupan sehari-hari. Nah, saya ingin kembali ke Ki Rusidik. Dalam ini dengan jalan dan pasti ada perbedaan jenengan masih ketika murid-murid jenengan yang mungkin sebelum milenial dan yang sekarang Gen Z. Nah, apakah jenengan merasakan perbedaan yang sangat jauh dalam proses dengan mengajarkan pewayangan, bahkan mengolah berita yang awal
banyak hukum jadi implementasinya. Nah, pengamalan dan proses seperti apa yang dilakukan mereka. Anak-anak dikasih karena cenderung media yang cepat itu kan cepat. Jadi umpama pindah ke membaca anak itu adalah sebagai amok. Kalau ini terbiasa cepat. Karena anak-anak itu sekarang itu ngemut jangkrik. Saya itu ngemut jangkrik perasaan ini. Ngemut jangkrik. Bergime kalah jangkrik itu. Saya itu. Ngemut jangkrik kalah. Dipakai kancane gitu. Sikile kancane dia mau kalau ngetok iki ngoten. Ya akeh tapi wis kusuk ngene. Akhirnya rasanya dia tidak paham. Korek yang kedua belum TK PAUD pendidikan anak usia bulan itu magel itu nak mandok atau yang saya lakukan yang saya alami dan untuk pengalaman saya masalah tata krama tingkah laku kesamajayaan